Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube saya yang berbahagia, Tadabbur Ramadan 7 Ramadan 1446 Hijriah, samaan Jumat 7 Maret 2025. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ista'inu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, mintalah kepada Allah dengan sabar dan salat, karena sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya. Bersama beriman, saya ajak Anda mengenal asma Allah dalam Asmaul Husna yang ke-99, yaitu Allahus Sabur. Allah itu maha penyabar. Karena seringkali kita mudah ketika kita bicara, ya sabar aja lah Pak, ini kan belum ininya dan sebagainya. Ya udah sabar aja gitu loh. Kita mudah mengucapkan kata sabar ini, tapi seringkali dalam penerapannya, ya kadang-kadang banyak menemui berbagai rintangan, berbagai jalan terjal dan sebagainya. Allahus Sabur, Allah itu maha sabar, maha penyabar. Sabarnya Allah itu ya adalah ketika ada hamba Allah yang taat kepada Allah, itu malah Allah senang, Allah sabar. Ketika ada hamba Allah atau ciptaannya yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang mengingkari firman-firman Allah, yang mengingkari hukum-hukum Allah, Allah pun sabar menghadapinya. Tinggal bagaimana pada saat hari penghakiman, ya, itu nanti dipertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para pemirsa yang berbahagia, ya, Ramadan adalah bulan di mana kita dilatih kesabaran. Bukan hanya sekedar sabar menahan untuk tidak makan dan tidak minum dari kumandang azan subuh sampai kumandang azan maghrib, tapi sabar dalam berjuang bagaimana melatih diri kita mengendalikan hal-hal yang dapat merosakkan, bukan hanya sekedar merosakkan pahala puasa Ramadan kita, tapi juga berpotensi merosakkan kehidupan kita. Contoh ya, Ramadan melatih kita untuk sabar menahan diri dari amarah. Karena dengan amarah dampak negatif yang akan kita dapatkan. Bisa jadi kita yang tadinya dapat proyek gede jadi batal. Bisa jadi kita yang rencananya akan dapat promosi jabatan jadi batal. Bisa jadi tadinya mau direkrut oleh pemberi pekerjaan jadinya batal direkrut. Jadi tenaga kerjanya, jadi pegawainya, jadi karyawannya. Bisa jadi rumah tangga yang tadinya adem ayem tiba-tiba bisa jadi goyah dan bubar di pengadilan. Tiba-tiba anak yang tadinya baik hati, manut, ya, respect sama orang tua, tiba-tiba jadi durhaka sama orang tua. Ya kan? Tiba-tiba banyak dampak negatif ya. Nah, kita cegah. Kita prevent. Dengan langkah preventifnya apa? Ya dengan berpuasa. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Dengan kita menahan amarah kita. Bahkan saya pernah berbahas ini dalam beberapa waktu yang lalu. Kalau kita marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau kita marah dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Masih berbaring marah juga, ambil air wudhu. Sudah itu sholatlah. Sholat sunnah lah 2 rakaat. Ramadan juga melatih kita sabar dari menahan hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu untuk hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang bisa merusak hidup kita. Contoh, Ramadan mengajar kita untuk makan secukupnya, tidak berlebihan. Ramadan mengajarkan tubuh kita ini bukan tempat sampah yang apa aja bisa dimasukin. Oh ya, minum pun juga tidak boleh sembarangan. Ya. Perbanyaklah minum yang alami-alami seperti air putih. Ya. Banyak yang diajarkan pada bulan Ramadan ini, terutama sabar. Sabar dalam mengendalikan hawa nafsu dengan tidak berlebihan, ya.
ya, tidak makan berlebihan, tidak minum yang berlebihan, tidak melakukan perbuatan yang bermudarat, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang banyak, tidak berbuat hal yang tidak baik, tidak berbuat hal yang bikin rugi, ya. Itu teman-teman, ya. Jadi kawan semuanya, mari di bulan Ramadan ini kita mengenal Allah, terutama Allah Sabur, dengan latihan bersabar. Apa yang mungkin di benak kita gak mengenakan, coba kita sabar menghadapinya. Hadapi segala sesuatu dengan sabar. Apa yang mengenakan bagi kita, itu juga kita hadapi dan kita terima dengan sabar. Karena kesabaran adalah kunci kesuksesan dalam segala hal. Belum tentu orang yang tidak sabaran itu adalah orang yang sukses. Tapi orang sukses adalah orang yang telah diuji dengan kesabaran yang berbagai dinamika yang telah dihadapi itu, ya. Kenapa hanya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Rasul Ulul Azmi, sementara yang lainnya tidak, ya. Karena 5 Nabi Allah ini adalah Nabi yang telah ditempa oleh Allah dengan kesabaran yang luar biasa, dan mereka telah lulus uji kesabaran sehingga layak diangkat menjadi Rasul Ulul Azmi bagi kita umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita pengen menjadi seorang yang Ulul Azmi, maka kita harus melewati berbagai dinamika dan kita perlu hadapi dengan kesabaran. Karena sebaik-baiknya hidup kita adalah hidup yang diwarnai dengan kesabaran. Sabar itu bukan berarti kita tidak tegas. Sabar itu bukan berarti kita tidak set aturan-aturan, tidak set norma-norma, tidak buat sejumlah hal yang baik dan tidak baik yang harus diikuti dan tidak diikuti, ya. Tetap kita harus bersikap dengan tegas, adil, namun arif dan bijaksana. Tapi ingat, barengilah dengan kesabaran, ya. Mengajak orang pun juga harus dengan sabar, ya. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Mengingatkan orang perlu dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Mudah-mudahan Ramadan Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hadirin yang mulia, Ramadan ini Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang sabar. Karena Ramadan ini adalah bulan pelatihan kita untuk menjadi orang-orang yang lebih sabar dalam menghadapi semua urusan. Mau itu yang menyenangkan kita maupun yang gak menyenangkan buat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran, karena sesungguhnya Allah itu senang bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sabar itu tidak ada batasnya. Yang membatasi hanya kita sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza min fadli Rabbi. Saya akhiri cukup sampai di sini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.